Baik, Prof. Izin untuk kita mulai, Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Marzuki selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Chandra Nur Cahyo, SKM MMAAK, Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan BPJS Kesehatan. Yang kami hormati Ibu Dr. Safrawati SKM MKom Health Science, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan kita siang hari ini. Bapak Ibu, ini merupakan webinar series yang selalu dilaksanakan oleh LPPM dan pada hari yang sangat berbahagia ini, 16 Juli 2025, kita akan mengangkatkan tema dengan judul Peluang Kolaborasi Riset dan Inovasi Program JKN. Nah, judul ini sangat menarik dalam rangka mendukung penguatan program jaminan kesehatan nasional serta mendukung peluang pendanaan riset dan inovasi di bidang kesehatan. Tanpa memperpanjang mukadimah, kami minta kepada Bapak Profesor Marzuki untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka webinar kita. Kepada Bapak, disilakan. Baik. Terima kasih Bu Yeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita diberikan kelonggaran waktu untuk berbagi, untuk mendengarkan insight dari dua narasumber kita terkait dengan peluang kolaborasi riset dan inovasi program JKN. Yang kami hormati Pak Chandra Nur Cahyo, Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan BPJS. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Saprawati, peneliti dari Universitas Andalas dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang meneliti terkait dengan eh, BPJS ya atau JKN. Kemudian yang kami banggakan moderator kita pada siang hari ini yaitu Ibu Yeli Oktavia Sari. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah bersedia untuk berbagi dengan kita pada siang hari ini. Tadi sudah disinggung oleh Bu Yeli bahwa kegiatan webinar ini adalah kegiatan rutin yang kita lakukan dengan mengangkat isu-isu yang strategis, isu-isu nasional yang strategis yang eh, kami pandang perlu untuk dibahas ya dari berbagai perspektif dan ini dilaksanakan tiap bulan ya. Bulan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan vaksin TB ya ini menyikapi isu-isu berkaitan dengan vaksin TB dan pada minggu ini kita mengangkatkan berkaitan dengan JKN dan untuk bulan depan rencananya kita akan mengangkat isu berkaitan dengan eh, perdagangan karbon yang sekarang juga sedang menjadi isu yang cukup hangat ya di level nasional maupun di internasional dalam koridor perubahan iklim dengan narasumber yang juga nanti akan kami sosialisasikan dalam minggu-minggu ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, mari kita simak ya kegiatan pada siang hari ini di mana Pak Chandra beliau dari Deputi eh, Bidang Riset ya, Inovasi dan Pengembangan. Jadi di JKN sendiri, ya program JKN sendiri, sebetulnya ada peluang-peluang riset
di mana kita sebagai akademisi universitas itu bisa berkontribusi juga di JKN ini ya, untuk penguatan JKN gitu ya tentunya. Tentu di antara kita banyak yang alumni-alumni dari luar negeri dan kita sudah merasakan bagaimana JKN di luar negeri itu sangat membantu kita ya, sangat nyaman juga dengan JKN-nya. Tentu JKN yang ada di Indonesia juga mengarah ke arah sana dan di sana tentu dibutuhkan banyak pemikiran dan solusi-solusi kreatif dari hasil penelitian dari akademisi yang ada di universitas tentunya. Maka oleh karena itu, kenapa hari ini kami tandem, pertama Pak Chandra dari sisi JKN-nya, kemudian Bu Saprawati yang sudah meneliti beberapa hal ya terkait JKN ya. Mudah-mudahan nanti penelitian-penelitian yang nanti akan disampaikan oleh Bu Saprawati juga bisa menjadi masukan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di pengelola JKN tentunya. Jadi oleh karena itu narasumbernya kita combine ya, kita padukan dari dua instansi ya, satu akademisi, satu dari JKN sendiri, ya, di mana dalam hal ini adalah Pak Chandra. Tentu kita nanti dari Pak Chandra juga berharap kita dapat penjelasan gitu ya, apa saja peluang-peluang yang mungkin kita bisa kolaborasikan ya, terutama dalam bidang riset, inovasi, dan pengembangan, sehingga kita peneliti-peneliti dari Universitas Andalas bisa berperan maksimal dalam mendukung JKN tentunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak dengan tidak berpanjang-panjang ya. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Dan kalau Bapak Ibu ada usul ya untuk topik-topik untuk bulan-bulan berikutnya, dapat menyampaikan ke kita ke LP2M gitu ya. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Marzuki yang sudah membuka secara resmi kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja masuk kepada acara pokok kita, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Chandra Nur Cahyo dan Ibu Dr. Safrawati. Nah, untuk yang pertama, kami beri kesempatan kepada Bapak Chandra Nur Cahyo, Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan BPJS Kesehatan, untuk memaparkan materi beliau dengan topik peluang pendanaan riset dan inovasi program jaminan kesehatan nasional. Kepada Bapak Chandra, waktu dan ruang disilahkan. Baik, terima kasih Bu Yeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk Assalamualaikum. kita semua. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kesempatan kepada BPJS Kesehatan yang pada kesempatan ini saya mewakili manajemen untuk bisa berinteraksi komunikasi dengan civitas akademika di Universitas Andalas. Yang kami hormati Prof. Marzuki, salam kenal Prof. Mungkin suatu hari nanti kita bisa kolaborasi dalam riset ataupun dalam pembelajaran tentunya. Ibu tadi narasumber juga Bu Syafrawati, salam kenal Bu dari saya. Moderator Bu Yeli dan seluruh rekan-rekan di UNAN. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan proyek riset dan juga proyek yang ada di BPJS Kesehatan. Dan memang BPJS Kesehatan selalu berupaya untuk memperbarui. Seperti halnya perusahaan-perusahaan lain, BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang skala nasional di Indonesia cuma satu-satunya. Kita memang mencontohnya pada banyak referensi yang ada di negara lain biasanya. Karena di kita cenderung sedikit untuk referensi yang berhubungan dengan produk. Tapi memang untuk hal-hal lain yang sifatnya manajemen, misalnya seperti manajemen organisasi, manajemen SDM, kepemimpinan, itu sebenarnya secara umum sama. Pengembangan kompetensi, pembelajaran itu secara umum sama. Dan
basis dari pendidikan kita sebenarnya mix. Lebih tepatnya ke health economic atau ekonomi kesehatan. Di dalamnya ada unsur berhubungan dengan public health, pengobatan, tapi ada manajemen keuangan dan finance yang cukup kuat. Maka dari itu memang eh, di tempat di BPJS Kesehatan ini untuk ruang penelitian dan ruang riset itu sangat terbuka lebar. Baik, saya akan coba sampaikan beberapa slide yang sudah sementara kami siapkan. Mohon izin, mungkin sekitar 15 menit saya akan sampaikan. Nanti tentunya bila memang ada kesempatan ruang diskusi akan sangat bagus juga untuk in-depth, Prof. Ya, Prof ya, Bu Yeli. Baik. Tadi saya perkenalkan nama saya Chandra Nur Cahyo. Saya saat ini menjabat sebagai Deputi Direksi Bidang Riset dan Inovasi dan Pengembangan yang mencakup seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan coba sampaikan tiga hal. Yang pertama, ya sekaligus juga kita mau-overview program JKN. Kemudian hal yang kedua adalah berkaitan sama riset dan inovasinya sendiri. Serta ketiga yang berkaitan dengan itu. Pak. Dan memang hal yang paling mendasar itu lebih kepada tadi yang saya sampaikan, ada faktor ekonomi dan ada faktor kesehatannya. Dia nggak bisa dipisah. Dia saling terkait. Pada saat terjadi peningkatan kasus penyakit, maka butuh uang untuk mulai dari mencegah sampai mengobati, sampai rehabilitasi. Jadi memang faktor-faktor ini terus bertumbuh. Seperti hanya kondisi ekonomi yang inflasi ada terus setiap tahun, bahkan kadang-kadang naik turun juga ya. Tapi kalau penyakit kecenderungannya terus meningkat dan pasien nggak punya atau penduduk nggak punya nilai untuk menawar. Kalau udah sakit butuh berobat, ya dia pada akhirnya mencari vaskes dan mencari sumber pendanaan pembiayaan. Dan kita nggak tahu karena resiko sakit itu benar-benar tidak bisa diprediksi. Ada yang kondisi sehat tiba-tiba sakit, ada yang kondisi udah sakit-sakitan tapi dia masih bisa bertahan. eh, ada yang memang kita saat ini pun pergeseran morbiditas kelompok usia di bawah 40 tahun sudah mulai ada yang kena penyakit kronis degeneratif, katastrofik. Ini situasi yang memang membuat negara akhirnya mewujudkan adanya sistem jaminan sosial yang memang secara konstitusional ini diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk tanggung jawab negara. Ya, memang harusnya harapannya, harapannya negara turun secara utuh. Tapi memang kemampuan negara dalam hal ini akhirnya harus terjadi sharing, mekanisme sharing dalam hal ini ada kontribusi peserta membayar iuran. Inilah yang terjadi di Indonesia. Andaikan negara kita mungkin punya kemampuan fiskal yang kuat, kita bisa berharap seperti di negara lain yang saat ini cukup mampu membiayai sendiri di ya Inggris, sehingga sepertinya di Indonesia untuk bisa full biaya dari negara masih ya pada kenyataannya sekarang masih terjadi kontribusi dari peserta. Saya sampai hari ini negara kita masih ada iuran dari peserta, dari pemberi kerja dan juga dari kontribusi negara untuk kelompok penerima bantuan iuran. Baik, eh, berikut ini saya coba sampaikan sedikit framework lah ya, seperti apa kondisi penyelenggaraannya di kita. Jadi memang ada ada kelompok-kelompok yang memang berkaitan langsung. Dalam hal ini yang paling berperan adalah regulator. Kembali tadi seperti disampaikan bahwa pada keseluruhan memang sistem ini diatur secara by regulated oleh pemerintah. Ada penetapan benefit, tarif pembayarannya ada dibayar di muka, seperti vaskes tingkat pertama itu dibayar di depan, sakit nggak sakit dibayar aja tuh biaya pelayanan kesehatannya di depan untuk kelompok peserta tertentu yang terdaftar gitu kan. Tapi untuk vaskes tingkat lanjutan berobat dulu sakitnya apa baru klaim. Nah itu bayarannya memang ada yang berbeda. Kemudian ada yang menetapkan peserta PBI. Nah PBI ini memang secara khusus karena kalau misalnya secara ketidakmampuan membayar iuran negara yang akan menanggung pembiayaannya.
negara membayarkan iuran bagi peserta kelompok PBI. PBI itu bisa kita kategorikan kelompok peserta tidak mampu atau mendekati tidak mampu yang menjadi tanggungan negara. Kemudian dalam hal penyelenggaraannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi. Nah, ini dengan koordinasinya antara lain. Ini ada tiga pilar sebenarnya. Regulator itu mengatur, BPJS Kesehatan menjadi pilar salah satu dari tiga pilar yang ada, serta berhubungan dengan iuran atau kontribusi sehingga terpooling fund atau dana untuk pembiayaan kesehatan. BPJS Kesehatan selaku pengelola dananya, penyelenggara jaminan, dan fasilitas kesehatan penyelenggaranya. Ini di bagian-bagian yang sebelah kanan. Nah, untuk optimalnya penyelenggaraan tiga pilar tadi, penyelenggaraan ketentuan atau regulasi dari tiga pilar ini, kita disupport oleh lembaga-lembaga berkaitan antara lain organisasi profesi itu ada Ikatan Dokter, Ikatan Perawat, dan lain-lain berhubungan profesi. Asosiasi pengusaha itu yang berhubungan misalnya seperti BU harus membayar kewajiban pemberi kerja. Kemudian lembaga penjamin lain yang memang berhubungan ada Jam Sostek, COB dengan swasta. Serikat pekerja yang mewakili unsur peserta dari kelompok penerima upah. Kemudian asosiasi Vaskes nih mewakili Vaskes dalam bernegosiasi tarif. Karena memang ada ruang untuk negosiasi besaran per Vaskes, per tindakan ya. Dalam hal ini mengacu pada regionalisasi wilayah. Oke, slide berikutnya. Oke. Ya, ini terkait dengan kewenangan. Terus mana dalam tiga pilar itu kewenangan BPJS? Nah, BPJS ini kewenangannya adalah berhubungan dengan mengelola kesehatan peserta. Dalam hal ini dari aspek pembayaran upaya kesehatan perorangannya. Jadi artinya kita fokus agar setiap peserta yang sudah terdaftar itu bisa bisa terreduksi resiko sakitnya. Makanya BPJS Kesehatan diberikan amanah dari mulai promotif preventif, upaya pencegahan, membuat peserta itu mampu bagaimana memelihara kesehatan, sampai dengan pada saat sakit nanti dia berobatnya kemana. Nah, itu batasannya di situ. Jadi pada saat katakanlah sudah di upaya obatan, upaya pencegahan yang maksimal, pada saat ada pasien peserta tersebut akhirnya sakit, berobatnya kemana? Nah, BPJS Kesehatan harus berupaya untuk mencarikan akses. Tapi kita tidak membuat fasilitas kesehatan, nggak boleh. Karena membuat fasilitas kesehatan itu membuat kita jadi eh, ya kekuatan yang sangat besar ya. Tapi kita mencarikan kemana berobatnya. Pada saat nanti sudah butuh pengobatan, paskesnya ada, nah kita ketemukan mereka. Ada memang daerah-daerah yang tidak tersedia paskes, nah ini yang menarik. Terus gimana? Boleh nggak BPJS Kesehatan buat? Terus tidak boleh. Kita harus mengacu kepada ketentuan lagi. BPJS mencari pihak yang berwenang untuk membuat paskes dalam hal ini pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas. Kemudian kalau misalnya pemerintah memang tidak, ya kita mencari pihak swasta. Swasta dimungkinkan untuk kita bekerja sama. Nah, ini kewenangan-kewenangan yang memang ada dalam ini dikelola BPJS Kesehatan. Kondisinya sekarang BPJS Kesehatan sudah mengelola 98,46%. Ini kalau bisa dibilang prinsip-prinsip yang harus dipenuhi adalah proteksi bahwa pada saat peserta tercakup itu kita berupaya agar peserta yang sakit biayanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Makanya kita terus berusaha untuk mengetahui permasalahan pastinya ada dan masalah itu eh, nggak pernah berhenti. Tapi kalau permasalahan itu tersampaikan, kita akan berusaha mencari solusinya. 250 juta jiwa ini harus kita upayakan pada saat butuh pengobatan, ketemu di mana berobatnya. Nah, berobatnya saat ini sudah diselenggarakan lebih kurang di 23.000 tingkat pertama dan di 3.100 vaskes tingkat lanjutan. Apakah sudah mencukupi? Sampai saat ini masih ada, faktanya masih ada vaskes ya, daerah yang belum tersedia vaskes. Nah, ini yang menarik. Terus bagaimana? Ya, kita tetap berupaya untuk mengadvokasi pemerintah setempat untuk menyediakan vaskes sehingga nanti pada saat serta atau masyarakat butuh ya dilayani. Kalau enggak ya kita akan dorong swasta. Memang ada mekanisme
lain dalam kondisi vaskes yang memenuhi syarat ya ada mekanisme lain yang bisa dilakukan agar tercover. Nah ini menjadi challenge bersama untuk bisa dipenuhi. Bagaimana utilisasinya? Nah ini dengan 208 juta, dengan 280 juta peserta tercover, saat ini pemanfaatannya per hari itu 1,9 juta kunjungan. Jadi ada 1,9 juta eh, orang berobat setiap hari selama tahun 2024. Dan setahun itu ada 700 juta. Artinya dalam 1 tahun ada lebih dari 1 kali peserta itu yang berobat. Ada yang setiap bulan, ada yang 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali mungkin. Tapi juga ada yang nggak berobat. Nah yang nggak berobat ini bisa dikatakan ya memang kondisinya sehat gitu kan. Dia penyakit yang paling tinggi biayanya sampai saat ini kalau kita lihat di sini yang terbesar penyakit katastropik ya, penyakit katastropik, penyakit berbiaya mahal yang paling besar. Ini yang sebelah kanan, ya ini gambarannya. Ini yang menyerap biaya terbanyak. Artinya sebenarnya penyakit-penyakit ini bisa dicegah dengan gaya hidup yang bagus. Tapi ya kembali lagi, gaya hidup itu kembali kepada perilaku orang. Ada memang yang senang hobinya konsumsi makanan gula, garam, santan. Itu beresiko terhadap ya harusnya diimbangi dengan olahraga misalnya kan. Nah ini yang memang kita harus sama. Nah ini ruang-ruang riset termasuk di dalam sini bagaimana mencegah agar kasus lebih reduksi dan seterusnya. Oke. Kemudian kontribusinya sendiri gimana untuk memenuhi kebutuhan biaya gimana? Saat ini eh, untuk eh, saat ini untuk eh, pengobatan upaya untuk pengobatan sendiri ini di bagian yang kanan ini kita berdasarkan berdasarkan data tren ya, ini berdasarkan data tren bahwa ternyata ruang dengan adanya JKN, kemampuan masyarakat untuk mengobati untuk mengakses pelayanan kesehatan itu menjadi lebih tercover, sudah ada yang mengcover. Sehingga akhirnya ini riset ini dilakukan oleh lembaga penelitian FE dinyatakan bahwa terjadi mencegah kemiskinan bahwa di 2022 sendiri itu 5,7 juta orang bisa terhindar dari resiko itu. Gini rasio pun semakin baik di 2022 0,020. Nah, ini menjadi data yang bisa menjadi eh, referensi yang bagus bahwa ternyata program ini cukup cukup perlu menjadi perhatian bagi negara, bagi pemerintah, baik daerah, bahwa ini bisa meningkatkan kesejahteraan. Indeks kepuasan peserta pun cukup bagus, walaupun ini ya kita mempertahankannya mempertahankannya cukup luar biasa. Untuk mempertahankan mencapai 90 2024, nah ini luar biasa ini. Sampai saat ini indeks kepuasannya terus meningkat. Artinya memang kepuasan ini bisa dikatakan eh, BPJ JKN ini bisa memenuhi harapan dalam hal ini. Walaupun tetap keluhan ada nggak? Ya ada, keluhan tetap ada. Nah, ini gambaran-gambaran situasi nanti kita perdalam lagi seperti apa. Terus bagaimana nih menghadapinya? Apa sih resiko terbesar yang akan terjadi? Resiko terbesarnya ya kemampuan membayar klaim belum tentu sustain. Nah, itu kan challenge-nya. Sampai kapan BPJS bisa membayar klaim? Kalau orang yang sakit semakin tinggi, semakin banyak, ternyata iurannya, pooling fund atau dana yang terkumpulnya tidak mencukupi, akhirnya dana terkumpul lebih kecil dari kebutuhan biaya pembayaran kesehatan. Itu kan terjadi defisit anggaran. Atau bahkan em, bisa jadi ketersediaan vaskes tadi. Vaskes numpuknya di wilayah-wilayah tertentu aja yang membuat orang akhirnya membutuhkan biaya lagi. Out of pocketnya lebih besar. Terus buat apa adanya program mengcover? Nah, ini kan ruang-ruang bisa kita lakukan. Terus gimana caranya? Akhirnya terjadilah banyak penelitian yang membuat bagaimana meningkatkan kinerja vaskes tingkat pertama agar program pencegahan itu lebih tinggi. Agar orang yang sakit kronik, katakanlah diabetes, sih bisa terhindar dari komplikasi misalnya.
Karena ternyata faktor-faktor penyebab jantung salah satunya adalah penyakit-penyakit bawaan. Nah, seperti itu. Nah, ini ruang-ruang inovasi yang bisa menjadi menjadi kita membuka untuk semua pihak ikut serta dalam hal ini. Eh, Salah satunya program riset dan inovasi ini kita ada program penelitian, ada program inovasi dan pengembangan, ada aktivitas penelitian. Nah, ini bisa kan yang pertama ada yang ya program ini memang program yang sudah berjalan di riset di teliti atau program yang akan kita implementasikan di teliti. Ini bisa melibatkan internal di BPJS Kesehatan ada peneliti sendiri, researcher. Kemudian kita juga bisa melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa universitas, bisa lembaga, bisa asosiasi dari profesi tadi, dari semua unsur bisa, perorangan pun juga bisa. Tergantung kebutuhan atau kan dari konsep penelitian atau pengembangannya sendiri. Bagaimana tahapannya? Nah, ini tahapannya. Dari mulai kita membahas kondisi saat ini, kemudian atau mungkin ada ilmu-ilmu baru ataupun ada ide pengembangan. Nah, ini bisa dilakukan untuk menjadi basis dari penelitian itu sendiri. Nah, ini sekedar proses tahapan untuk diketahui. Kemudian eh, riset-riset apa aja yang memungkinkan. Nah, ini seperti hanya di lapangan. Saat ini kita juga bukan hanya riset yang berhubungan dengan ekonomi ataupun berhubungan dengan kesehatan. Tapi sekarang sudah kita mulai melakukan penelitian ataupun pengembangan yang berhubungan dengan digitalisasi. AI sekarang lagi mulai kita kembangkan. Karena ternyata pengobatan kalau kita terus berupaya ada vaskes, ada daerah belum ada vaskes. Nyari dokternya aja susah, apalagi mau memenuhi sarprasnya. Karena memang daerah-daerah tertentu yang agak sulit untuk dipenuhin. Nanti kalau udah ada dokternya, sarprasnya, maintenance-nya belum tentu juga. Ya, yang kita lakukan, ya kita mengembangkan telemedicine, misalnya seperti itu. Sudah mulai kita kembangkan ke arah sana. Bahkan beberapa pelayanan sudah mulai beberapa analisis pembiayaan sudah mulai kita gunakan artificial intelligence. Nah, itu jenis-jenis riset yang bisa kita kembangkan. Terus bagaimana? Ya, memang untuk riset ini kita awali dengan diskusi. Jadi salah satunya mungkin dari sini nanti kita bisa dapat banyak aspek yang kita bisa diskusikan menjadi sebuah ide dan akhirnya kerjasama untuk penelitian. Nanti kalau udah ada ide riset, nah di BPJS Kesehatan itu, Bapak Ibu, Prof, big data yang jumlahnya itu miliaran. Karena kita sudah sejak 2014. Ya kebayangkan kalau 1 juta per hari berapa puluh miliar data, data penduduk, data aktivitas, data keturunan, data penyakit, data pengobatan, data vaskes, data kompetensi petugas paramedik, semuanya ada semua di BPJS Kesehatan dan itu menjadi sumber. Bahkan data penghasilan. Bahkan kalau misalnya buat bercanda nih, Prof. Kalau ada yang mau nyari suami, tanya dulu berapa gajinya ke BPJS Kesehatan. Karena kita punya datanya. Ini kira-kira masa depannya cerah nggak? Oh, cek dulu di BPJS Kesehatan, gajinya berapa per bulan. Kita bisa tahu itu apa. Sampai data seperti itu. Jadi data. Nah, ini dari data tersebut bisa kita diskusikan, kemudian kita lakukan riset ataupun kajian, dan itu bisa menjadi usulan kebijakan. Riset dan inovasi ini memang di kesehatan pada akhirnya menjadi sebuah sebuah literasi atau referensi, sebuah referensi yang membuat kebijakan itu lebih yakin untuk ditetapkan. Saat ini eh, dapat kami sampaikan bahwa yang dilibatkan dalam proses pembaruan Perpres yang diproses di Kemenkes dan pembahasannya antar lembaga. Nah, data-data ataupun hasil penelitian, hasil kajian, hasil pengembangan yang ada itu menjadi referensi bagi para pengambil keputusan di kementerian. Eh, Draft Perpresnya itu merefer bagaimana penelitian yang sudah dilakukan. Ada nggak? Katakanlah misalnya saat ini lagi rame tentang kelas rawat inap standar. Nah, itu kita udah melakukan riset ya. Yang standar itu apanya? Jumlah kelasnya atau yang standar itu adalah
Salah satunya seperti apa standarnya itu kan akhirnya ya beda pendapat beda. Nah itu kita melakukan riset ya seperti apa sih pandangan ataupun harapan ataupun sebaiknya yang diperbarui dan itu menjadi masukan bagi pengambil keputusan. Dan sampai saat ini belum belum menjadi sebuah final seperti nanti kelas rawat inap standar itu akan diberlakukan bagi peserta. Ada lagi tentang kalau misalnya biar nggak defisit ya kita sharing aja menjadi co-payment bagi orang yang berobat. Nah itu kan menarik lagi ya. Iurannya bayar sendiri, nanti pengobatannya disuruh sharing juga. Terus mana beban negara kan pandangan orang jadi bervariasi. Nah ini riset-riset ini menjadi masukan bagi pemerintah agar keputusannya nanti lebih baik. Bagaimana tolak ukurnya? Ya pada akhirnya memang tolak ukur keberhasilan dari riset inovasi dan pengembangan ini adalah output hasilnya bisa digunakan baik itu untuk implementasi teknis ataupun untuk eh, kebijakan atau untuk ikutnya bisa jadi sampai ke sana. Ada hasil penelitian yang sampai saat ini belum diimplementasikan tapi diteliti terus. Dilanjutkan maksudnya hasil penelitiannya. Itu masih terjadi juga. Ini sedikit proses tahapannya. Ini nanti bisa share dari mulai SK, kemudian pelaksanaannya dari desain sampai laporan akhir. Kemudian ini yang mungkin bisa menjadi masukan bagaimana mekanisme sinerginya antara BPN dengan pihak riset. Terus terang kami sangat berterima kasih pada saat ada undangan dari UNAN. Oh berarti ini ada lagi nih, ada lagi partner kolaboratif riset kita. Saat ini kita sedang memperluas jejaring riset itu dengan BRIN. BRIN juga sedang mengajukan beberapa proposal riset untuk mensupport JKN. Eh, ada yang bahkan saya sebagai lembaga saya juga kirim sebagai individu ya nggak apa-apa. Nanti lihat bagaimana kita bisa berinovasi di sini pada saat nanti risetnya berjalan, kemudian hasil risetnya itu kita akan minta rekomendasinya gimana dan kita lanjutkan di piloting atau tahap pengembangan. Nah itu pada saat tahap pengembangan itu hasil riset itu menjadi referensi utamanya. Dan ini diuji cobakan lah istilahnya, diuji cobakan sampai nanti benar-benar yakin ini bisa diimplementasikan. Ini alur prosesnya sampai akhirnya menjadi sebuah produk yang akan kita advokasikan kepada pengambil keputusan. Kemudian gimana kalau misalnya join research? Join research ini juga demikian. Katakanlah nanti hasilnya ya, misalnya hasilnya setelah setelah jadi, oke lah tahap pertamanya sebelum kita jadikan pilot project kita buat dulu aja menjadi publikasi jurnal ataupun sebagai materi untuk diseminasi pembelajaran dan lain-lain. Itu memungkinkan juga. Artinya memang proses dari risetnya ini sebenarnya selain untuk pengambilan keputusan ini juga banyak konten pembelajaran dan ini sangat erat sekali kalau dihubungkan dengan universitas itu sangat bagus sekali. Publikasinya pun sangat beragam. Saat ini kami membuat dalam beberapa bentuk antara dalam bentuk artikel populer agar bacaannya ini jadi nggak semua artikel itu kita submit ke jurnal kuartil 1, 2, 3 ataupun jurnal Sinta ataupun yang eh, berat-berat. Ada juga yang kita buat dalam populer. Jadi kami pun ada kurikulum jaminan sosial yang dibaca oleh anak SMP, SD, anak SMA gitu ya. Nah mereka harus membaca dalam bahasa yang membuat mereka menikmatinya. Dan ada juga yang kita buat dalam bentuk policy brief. Nah policy brief ini yang dalam singkat tapi menjadi eh, asupan yang baik bagi pengambil keputusan dalam hal ini. Oke. Kemudian bagaimana mengadvokasi hasil riset? Nah, saat ini advokasinya yang kita lakukan memang ada beberapa cara. Ada yang kita menggunakan media massa, ada yang kita melakukan koordinasi dengan organisasi, misalnya tadi ada organisasi serikat pekerja, organisasi profesi, itu kita libatkan mereka untuk ikut mengkampanyekan hasil riset. Ada juga melalui diseminasi yang misalnya kita habis riset bareng, kita bikin diseminasi dalam bentuk kuliah umum. Nah, itu beragam, tergantung nanti seperti apa arah sasaran yang menjadi target. Saat ini sudah cukup banyak. Ini contoh aja, Bapak Ibu.
contoh apa yang sudah kita buat dari aspek temanya itu mulai dari mutu pelayanan, perluasan kepesertaan, belanja strategik nih, nuansa nuansa finance-nya kuat di sini. Engagement nih berhubungan sama leadership, kompetensi, kapabilitas ada berhubungan dengan manajemen, pengembangan organisasi. Menariknya adalah, nah ini sedikit tadi mungkin saya belum cerita, menariknya adalah BPJS Kesehatan ini, badan penyelenggara, memang terdengar seperti plat merah dia, tapi pengelolaannya sebenarnya pengelolaannya itu lebih mengarah kepada pengelolaan korporasi. Jadi kita dalam mengelola finansial, kita ada KPI, ada annual management contract yang harus dicapai oleh manajemen, oleh direksi. Jadi secara organisasi walaupun bentuknya badan tapi ada KPI, ada AMC yang harus ditarget. Nah, ini diukur dari aspek finansial, dari aspek non finansial, bisa juga dari seperti kepuasan pelanggan, kepuasan pegawai itu diukur. Ini cukup menarik untuk menjadikan penelitian. Oke, berikutnya. Nah, riset BPJS yang menjadi kebijakan saat ini yang sedang didorong terus, ada dua memang yang sedang kita dorong terus terkait dengan urun biaya. Ini memperhatikan ability dan awareness to pay-nya, willingness to pay-nya peserta dalam tentunya ya. Kajian kamar rawat inap standar. Nah, ini menjadi lagi hasil kajian ataupun hasil riset yang saat ini menjadi materi referensi bagi para pengambil keputusan di kementerian. Kemudian inovasi saat ini yang kita kembangkan, kita berbasis pada manajemen inovasi. Nah, kita mencoba menerapkan prinsip-prinsip manajemen inovasi. Dari mulai kita generate ID, kita kelola, kita punya bank data ID, bank bank inovasi yang sudah diimplementasikan jangka pendek oleh unit-unit kecil. Kemudian ada unit yang mengembangkan, ini hadir di sini Bu Mary, ini unit yang mengembangkan inovasinya. Jadi mana ide yang bagus? Oh, inovasi yang udah jalan tertentu mana? Coba bisa nggak kita perluas misalnya? Dalam waktu dekat misalnya kita sedang mencoba melihat ada inovasi yang dibuat di rumah sakit di Jawa Tengah tentang virtual home care. Di Jawa Tengah udah jalan, di satu rumah sakit Jawa Tengah udah jalan. Nah, itu salah satu contoh lah. Misalnya nanti bagaimana pengembangannya ke rumah sakit lain. Terus pada saat sudah berkembang, bagaimana agar inovasi ini sustain dan sukses. Nah, ini dikelola terus. Apa saja ekosistemnya? Dari mulai regulasinya, sistem informasinya, ada komite inovasinya yang mengawal, itu terdiri dari direksi, senior leader. Kemudian ada wordingnya, ada penghargaan-penghargaan, dan terakhir memang penguatan kapabilitas serta penguatan dari inovasinya itu sendiri agar berguna. Nah, ini contoh-contoh inovasi yang sedang dikembangkan. Tadi saya cerita tentang telemedicine, ini sedang dikembangkan di beberapa wilayah. Satu provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan menjadi gubernurnya meminta secara khusus uji cobakan di sini katanya. Itu bisa membantu karena kami kesulitan memenuhi dokter ataupun tenaga paramedik, sehingga akhirnya salah satu upaya solusinya ya dengan memperkuat telemedicine misalnya. Skema sharing iuran ini tentang bagaimana ada sharing yang membantu pemerintah dari sumber lain. Kemudian BPJS Online tentang bagaimana agar mengoptimalkan pelayanan digital, tanpa harus datang ke kantor, dan lain-lain. Jadi kondisinya memang eh, sangat dinamis, dan tahun depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun akan terus ada ruang untuk berinovasi, riset dan inovasi di BPJS Kesehatan. Dan ini bentuk-bentuk penghargaan karena memang kolaborasi kita sudah cukup luas. Kita sudah cukup banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan dari beberapa unit, ada KIPP, ada International Health eh, Economic dan lain-lain, dan cukup banyak kita inovasi. Dan inovasi ini bukan hanya karyanya pegawai BPJS, tapi sudah mix melibatkan, ada yang melibatkan lembaga ataupun pihak-pihak mitra. Ini beberapa eh, beberapa penghargaan yang pernah kita terima. Misalnya ada JKN, agen JKN dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Ibu, Prof. Marzuki, Bu Yeli, yang dapat saya sampaikan. Tadi seperti halnya nanti kita akan ada ruang untuk diskusi. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kembalikan, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Chandra atas paparannya yang sangat menarik dan ini jujur Li ini membuka wawasan kami Pak. Selama ini yang kami ketahui bahwa BPJS itu hanya melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien seperti hal di slide-slide awal yang Bapak paparkan. Ternyata BPJS juga membuka peluang bagi kami para akademisi untuk berkolaborasi nanti Pak. Dan kami yakin Bapak Ibu kita sudah banyak menyimpan pertanyaan-pertanyaannya. Boleh nanti Bapak Ibu silahkan ditulis di kolom chat atau nanti kita akan berdiskusi langsung bersama Bapak Chandra pada sesi diskusi dan tanya jawab setelah kita mendengarkan paparan dari narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua adalah Ibu Dr. Safrawati SKM, Magister Common Health Science. Beliau adalah dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Judul dan topik yang akan beliau sampaikan kepada kita bersama adalah terkait dengan Sustainability JKN, Strategi Penanganan Penyakit Katastrofik dan Moral Hazardnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja mendengar dan menyimak paparan dari narasumber kita kepada Ibu Dr. Safrawati. Waktu dan ruang disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Profesor Marzuki, kemudian Bapak narasumber kita Pak Chandra Nur Cahyo dari BPJS Kesehatan, kemudian Ibu Yeli serta Bapak dan Ibu yang hadir pada ruangan Zoom pada hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, izinkan kami pada kesempatan hari ini mempresentasikan tentang tulisan kami tentang sustainabilitas JKN, strategi penanganan penyakit katastrofik dan moral hazard. Jadi kalau kita lihat dari awal lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2004, sampai kemudian pada hari ini, tentu apa namanya itu JKN ini memiliki banyak sekali dinamika yang sudah terjadi. Jadi yang seperti kita tahu bahwa karakteristik dari jaminan kesehatan ini adalah dia mau dari segi kepesertaannya ada kepesertaan mandiri dan ada kepesertaan PBI dan juga apa namanya tuh paket benefit yang diberikan oleh JKN ini adalah komprehensif mulai dari yang apa pelayanan untuk di primary ya kemudian sekunderi dan tertiari. Ini termasuk dari apa FKTP ya, fasilitas kesehatan Bapak dan Ibu, fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan lanjut, mulai dari pelayanan dokter yang spesialis dan subspesialis. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini termasuk ya adalah negara yang paling besar apa peserta JKN-nya. Kekuatan dari JKN ini sendiri tentu tadi ya sudah disampaikan oleh Bapak Nur Cahyo di awal bahwa dari segi pemerintah sendiri dan dari BPJS sendiri ada komitmen dan apa komitmen yang sangat kuat ya secara politik untuk kemudian menjadikan JKN ini adalah sebuah kebijakan ya kan untuk mendukung universal health coverage yang digaungkan oleh pemerintah di seluruh dunia itu dengan kebijakan bahwa tahun 2030 itu seluruh masyarakat dunia harus tercover untuk memiliki jaminan kesehatan untuk menjamin kesehatan penduduk. Juga kemudian peningkatan dari jumlah kepesertaan yang sampai sekarang itu sudah mencapai tadi Pak Nurcaya menyebut angka 280 juta. Dari data yang kami dapatkan itu ada tahun 2024 dari Jakarta ada 278 yang itu sudah mencakup 98% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan kemudian juga ada kemauan dari pemerintah ya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk kemudian mensubsidi dari masyarakat miskin
Nah, di satu sisi kemudian dengan komitmen pemerintah yang ingin menaungi semua pemasyarakat kita, karena kesehatan ini adalah sebuah hak asasi manusia, tentu kita akan di sisi yang lain dihadapkan pada keberlangsungan pembiayaan atau financial sustainability, yang tentunya kalau misalnya kita tidak mencoba untuk melakukan tadi ya seperti inovasi, kemudian untuk program-program pencegahan dan lain-lain, ini akan terus meningkat angkanya dari tahun ke tahun. Nah, kami mencoba mengolah beberapa data yang kami dapatkan tentang bagaimana sustainabilitas dana JKN ini dari mulai dilaksanakan tahun 2014. Jadi pada awal pelaksanaannya itu terdapat ada defisit ya, defisit dari tahun 2014 sampai ke 2018. Kemudian pada tahun 2019 sampai ke tahun 2022 itu ada surplus, dan itu mungkin terkait juga dengan waktu itu ada COVID ya, kemudian juga peningkatan iuran dan lain-lain. Dan kita melihat ada tren kemudian tahun 2023 dan tahun 2024 itu ada kemudian tren penurunan kembali atau beban yang lebih tinggi daripada pemasukan yang diterima oleh BPJS Kesehatan. Nah, kalau kita lihat secara umumnya, secara garis besarnya, penyebab defisit ini adalah ada beberapa faktor. Pertama, rendahnya premi asuransi, yang kemudian yang tidak sesuai dengan angka keekonomian begitu ya. Kemudian juga yang tidak kalah menarik, tidak kalah besarnya pengaruhnya adalah meningkatnya penyakit katastropik yang terjadi di masyarakat. Tadi juga disebutkan oleh Pak Nur Cahyo bahwa penyakit katastropik ini menjadi penyakit yang paling banyak ya menyita dana JKN. Lalu kemudian juga ada isu moral hazard atau fraud. Nah, ini awal-awal tahun 2018-2019 ini mengemuka ya, yang kemudian menjadi salah satu alasan kami meneliti juga. Lalu faktor lainnya peserta yang tidak disiplin bayar iuran atau lalu berhenti ketika sehat atau keaktifan peserta mandirinya yang rendah. Nah, kalau kita coba melihat salah satu tadi dari penyebab defisitnya BPJS itu adalah penyakit katastropik. Nah, penyakit katastropik adalah penyakit yang membutuhkan biaya tinggi, berpotensi mengancam jiwa, dan umumnya merupakan penyakit yang tidak menular. Dari laporan BPJS Kesehatan tahun 2024, kami menemukan bahwa ada 8 penyakit katastropik terbesar yang dilaporkan, yaitu penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, hemofilia, thalassemia, dan leukemia dan sirosis hati. Nah, kalau kita lihat dari peningkatan pembiayaan JKN untuk penyakit katastropik ini semakin tahun semakin meningkat gitu. Kita lihat dari tahun 2014 ke tahun 2024 itu meningkat hampir 30% ini gitu. Jadi sejak 2014 sampai 2024 itu 31% atau sepertiga dana JK ini terserap untuk membiayai penyakit katastropik. Yang kalau kita hitung itu angkanya mencapai 235 triliun. Dari tahun 2022 ke 2023 itu ada peningkatan sekitar 44% dan naik kembali dari 7% ke tahun 2024. Jadi ini tidak ada sepertinya, belum ada nampak kita tanda-tanda penurunan bahwa ini adalah yang adalah kenaikan. Nah, kalau kita lihat apa sih faktor risiko dari penyakit katastropik itu, kami mengambil 3 penyakit katastropik terbesar, yaitu jantung, kanker, dan stroke. Jadi ada beberapa dari hasil penelitian di WHO serta dari beberapa lembaga. Ini adalah beberapa faktor risiko penyakit-penyakit katastropik. Di antaranya adalah kalau penyakit jantung, gizi, ya, kurang aktivitas fisik, dislipidemia, hiperglikemia, tekanan darah tinggi, obesitas, merokok, kerja dan lain. Kemudian kanker juga ada tembakau, rokok, ya. Kemudian kurangnya aktivitas fisik, faktor pola makan, obesitas, kelebihan berat badan, dan juga di stroke itu ada hipertensi, obesitas, kurangnya aktivitas, pola makan yang buruk, dan merokok. Kita melihat ada beberapa faktor yang saling istilahnya ya berulang gitu ya, seperti tekanan darah tinggi, merokok gitu, kemudian kurang aktivitas fisik, faktor pola makan, obesitas, dan lain-lain. Ini sebenarnya adalah faktor risiko yang sebenarnya bisa kita cegah gitu. Nah, kami mencoba mengambil satu satu em, faktor risiko yang selalu muncul, yaitu rokok. Nah, rokok ini yang kemudian menjadi eh, faktor risiko yang mungkin kita coba bahas pada hari ini.
kalau kita lihat tantangan dari pencegahan penyakit katastrofik terkait merokok ini, kita perlu melihat angka bahwa ternyata ketika kita lihat dari data dari tahun 2007 sampai ke tahun 2025 ini ada peningkatan jumlah prevalensi perokok di Indonesia dalam dalam persentase. Jadi dari 3,4% menjadi 38,7% dari studi World Population Review tahun 2025 ini. Artinya lebih dari sepertiga populasi Indonesia itu merokok gitu. Nah, itu menjadi sebuah apa namanya? Sebuah pertanyaan bagi kita gitu. Kalau misalnya kemudian rokok ini eh, naik setiap tahun padahal dia ada faktor risiko utama, itu akan pasti pasti akan meningkatkan penyakit katastrofik. Kemudian pasti juga akan mengerus apa pendanaan dari BPJS ini sendiri. Nah, ini adalah data perokok World Population Review tahun 2025, di mana Indonesia itu 38,7% dan ternyata 74,5% itu pria di Indonesia itu perokok. Jadi artinya eh, 2 dari 3 pria yang ada di Indonesia itu merokok. Dan angka perokok wanita itu 3%. Nah, kami mencoba melihat fenomena ini, mencoba untuk membuat riset. Jadi riset yang kami lakukan tentu riset yang skalanya uh, cukup bisa kita lakukan untuk melihat fenomena merokok ini gitu. Jadi dengan menggunakan pendekatan teori BEM ya, the Behavioral Ecological Model, di mana perilaku seorang individu itu dia uh, dipengaruhi oleh 4 tingkatan. Yang pertama individual dari level individu dipengaruhi oleh karakteristik keluarga, kemudian teman sebaya dan lain-lain, kemudian naik lagi ke lokal level seperti kondisi di sekolah, kemudian tetanggaan, kemudian tempat kerja, lalu kemudian di tingkat paling atasnya lagi ada community level yang di mana perilaku itu dipengaruhi oleh pemerintahan dan kebijakan serta infrastruktur media, dan naik ke atasnya lagi itu adalah norma-norma sosial budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Ini akan menjadi sebuah istilahnya sebuah penyebab ya dari perilaku termasuk perilaku merokok. Nah, kami mencoba melakukan sudah beberapa kali melakukan penelitian ini, tapi terakhir penelitian yang kami lakukan adalah bagaimana keterkaitan budaya, gitu ya, budaya. Jadi karena termasuk jarang juga orang melihat bagaimana kaitan budaya ini dengan perilaku merokok. Jadi tahun 2023 lalu kami melakukan penelitian eksplorasi budaya untuk mengembangkan kebijakan kesehatan berbasis kearifan lokal Minangkabau dalam upaya menurunkan angka kejadian merokok di wilayah Agam dalam pendidikan dengan jenis penelitian kualitatif eksploratif, studi kasus dengan informasi 10 orang, masuk ketua KAN, Kepala Puskesmas, Promkes, dan lain-lain, dan snowball sampling. Nah, hasil penelitiannya mungkin dari kita yang di Sumatera Barat mungkin sudah banyak yang tahu juga ya bahwa dari sisi budaya itu ternyata rokok itu dianggap sebuah satu hal yang wajib dan simbol penghormatan. Nah, rokok ini biasanya ada di dalam sebuah carano gitu kan, yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu ada Syria, ada eh, ada tembakau gitu istilahnya, ada gambir, ada em, apa namanya, ada 4 itu ya kalau nggak salah saya, dan itu harus ada tembakau di situ. Nah, itu digunakan untuk rokok ini digunakan untuk mau prosesi maimbau untuk beralek gitu kan, kemudian untuk apa namanya itu pertemuan ini mama ya dan lain-lain. Dan fenomena yang kita lihat bahwa ketika apa namanya ada pihak yang tidak menyediakan rokok ini, maka itu masyarakat itu eh, akan menganggap itu suatu hal yang sumbang. Karena ini sudah menjadi budaya, terutama dalam prosesi-prosesi adat. Dan intervensi kesehatan pun sering ditolak oleh tokoh masyarakat. Dan ini kan sesuatu yang kondisi yang sudah sangat mengakar, yang kemudian menjadi faktor risiko untuk peningkatan penyakit katastrofik dan kemudian peningkatan tadi biaya kesehatan. Karena itu budaya itu turun-temurun, tentu sulit dirubah tanpa ada pendekatan budaya yang sensitif. Nah, oleh karena itu mungkin di level ini ada kemudian kerjasama-kerjasama riset bukan cuma dari kesehatan, tapi juga dari mungkin dosen-dosen ilmu budaya atau dari apa namanya itu ilmu politik untuk membangun bagaimana sebuah
kebijakan itu kemudian bisa uh, kita mengarah ke sini. Karena apa? Karena dengan budaya yang sudah membudaya di apa di masyarakat, anak-anak muda ya terutama yang masih sekolah itu akan terpengaruh karena melihat orang tuanya, kemudian nenek mamanya dan lain-lain gitu kan. Itu akan membuat dan itu memang memang terjadi bahwa perokok muda itu malah kenaikan perokok yang ada di Indonesia itu lebih eh, dikatakan lebih banyak kenaikannya pada perokok muda. Ini membuat kita miris. Jadi perokok yang tua aja sudah sakit ini aja udah banyak ini biaya BPJS kan. Nah, ditambah lagi yang muda-muda ini. Itu mungkin bisa menjadi perhatian dan ini belum belum ada rasanya belum apa ya. KTR pun sebenarnya kalau kita bilang kebijakan KTR kawasan tanpa rokok itu tidak bisa belum bisa menjangkau ke prosesi-prosesi adat seperti ini. Jadi perilaku merokok ini didukung oleh praktik budaya dan itu ada intervensi yang efektif mengadopsi lagi multi level yang PK budaya karena masuk ke bawah sebuah budaya merubah sebuah budaya itu bukan suatu hal yang mudah yang perlu pendekatan yang istilahnya tidak bisa langsung tapi mungkin perlahan-lahan. Nah dari luaran ini dia penelitiannya ada luaran manuskrip penelitian yang mungkin kami coba nanti ke jurnal ilmiah. Dan kami juga membuat poster-poster yang berbahasa Minang. Ya, artinya ini coba nanti kami akan bagikan ke kantor kan gitu kan, bagaimana dengan bahasa yang mungkin seperti ini mungkin bisa mengubah. Tapi ini adalah bentuk apa istilahnya ya bentuk intervensi yang bisa kita lakukan. Beberapa yang mungkin sudah juga kami eh, daftarkan ke LPPM untuk mendapatkan haki. Kemudian yang kita lihat juga tren perokok wanita. Tren perokok wanita ini ternyata memang angkanya tidak sebesar pria dan dia naik turun setiap tahun. Tapi kita lihat ada tren penaikan juga ya. Kalau kita lihat dari data Global Adult Tobacco Survey dan WPR ini ada peningkatan. Nah ini juga menjadi perhatian bagi kami karena eh, dampak rokok bagi wanita ini tentu lebih 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 berdampak karena wanita itu mempunyai PR reproduksi pada dirinya sehingga bisa meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, kanker serviks, gangguan kesuburan dan lain-lain. Itu berdampak pada bayi. Nah, kemudian riset yang kami lakukan tentang perokok perempuan ini di salah satu universitas negeri di Kota Padang. Nah, ada dari riset awal dari mahasiswa kami ditemukan ada dari 217 mahasiswa yang diteliti, total mahasiswa yang merokok adalah 29 atau 13%. Artinya lebih tinggi dari angka nasional. Itu tersebar di 9 fakultas. Juga kami melakukan penelitian tentang ini untuk memahami kenapa wanita merokok, kenapa mahasiswa merokok. Nah, penelitiannya dengan penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan fenomenologi, informannya 15 orang perokok wanita, mahasiswi dan 6 bukan perokok dengan populasi sampling. Jadi hasil yang kami temukan adalah level konsumsinya untuk mahasiswa ini umumnya ringan, 1 sampai 10 batang per hari. Kemudian kenapa dia merokok? Karena dia stres. Nah, stres ini alasan utamanya. Banyak pikiran, tugas kuliah, ya, malah atau kesepian gitu. Jadi sebagai pelampiasan penenang diri. Inisiasi awalnya dari lingkungan pertemanan, ya dicoba-coba rasa penasaran. Dan faktor pendorong rasa pribadi, tekanan psikologis, deskripsi itu bisa menjadi ini ya, bagi perokok ya, bagi perokok. Tapi rata-rata perokok wanita itu hidden dia. Dia cuma merokok di kamar kos atau kemudian di kafe yang memang dia rasa itu aman. Nah, rekomendasinya adalah edukasi rutin oleh tenaga kesehatan uh, bahaya rokok ya, tapi sebenarnya sebagian besar perokok itu tahu itu tentang tentang apa yang baik tidak baik merokok itu tidak baik, itu mereka tahu gitu ya. Tapi karena efek kecanduan tadi ya, nikotin tadi, ya mereka susah juga untuk berhenti. Kemudian yang jelas ada pendidikan anti rokok sejak dini, mulai dari SD sampai SMA, kemudian juga pendekatan agama, karena dari mahasiswa yang tidak perokok mereka tuh banyak yang kan bahwa di dalam agama kan ini dilarang, dilarang. Jadi pendekatan agama bahwa ini tidak baik, ini apa, haram dan sebagainya itu ya itu perlu juga dilakukan. Jadi ini luarannya juga ada manuskrip jurnal dan kemudian juga kami membuat flyer uh, yang istilahnya ini bisa diberikan kepada perempuan-perempuan ya wanita-wanita termasuk mahasiswa atau yang lainnya bagaimana kemudian rokok itu bisa sangat merugikan bagi kesehatan. Nah, sudah juga kami keluarkan buku berisi tentang perilaku perokok perempuan.
Nah, jadi menurut kami untuk penanganan penyakit katastrofik untuk satu faktor saja rokok ya, bentuk rokok eh, tetap saja pikiran saya lebih arahnya lebih memang pendekatan rokok ini tidak bisa parsial, tidak bisa di bawah, tidak bisa misalnya dengan perda dan lain-lain. Karena misalnya kebijakan atasnya itu tidak mendukung. Jadi di dunia ini ada sebuah kebijakan yang namanya Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC, di mana itu disepakati secara global sejak tahun 2003 dan Indonesia belum yang betulnya untuk mengendalikan konsumsi tembakau dan Indonesia belum ya di Asia rasanya tak Indonesia satu-satunya atau gimana ya tidak meratifikasinya atau tidak menandatangani. Padahal isinya adalah pengaturan harga dan pajak, mengurangi permintaan, kemudian untuk mengurangi permintaan terhadap pengaturan harga dan pajak, artinya akan menaikkan harga, kemudian pengaturan non harga, ya perlindungan dari seperti perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok atau perokok pasif, pengaturan kandungan produk tembakau, pengaturan pengungkapan produksi produk tembakau, pengembasan, pendidikan, fungsi pelatihan dan lain-lain, termasuk larangan iklan, promosi dan sponsor rokok. Jadi ini yang masih kita lihat di sekitar kita ya Bapak dan Ibu di kota kita lah sebenarnya gitu. Kalau misalnya sudah diratifikasi nggak ada lagi tuh iklan-iklan yang ada, nggak ada lagi sponsor-sponsor rokok dan lain-lain. Walaupun sebenarnya isunya adalah cukai cukai rokok itu cukup besar ya. Dan kemudian cukai itu juga digunakan untuk kegiatan apa untuk apa program-program kesehatan ada ya bidang kesehatan dan juga. Tapi rasanya itu malah kemudian menjadi salah satu penyebab penyakit-penyakit ini. Dan kemudian juga penguatan peraturan KTR, di mana KTR itu kawasan tanpa rokok itu termasuk di Fakultas Pelayanan Kesehatan, tempat mengajar, tempat bermain dan lain-lain. Termasuk di universitas kita. Alhamdulillah saya lihat di baliho-baliho itu sudah banyak ya. Mudah-mudahan itu dia yang mungkin ya di warung-warung atau apa di sekitar kampus itu tidak ada lagi. Dan di sekolah-sekolah juga kita lihat di dalamnya tidak ada, tapi kemudian di sekitar di warung sekitar tuh masih ada. Itu juga menjadi sebuah tantangan. Izin Bapak dan Ibu, mungkin kita beralih ke topik berikutnya. Salah satu penyebab defisit yang sempat ya disampaikan atau mungkin terindikasi yang membuat tergerusnya dana JKN ini adalah moral hazard atau fraud yang terjadi di fasilitas kesehatan. Di masa ini kemungkinan pengguna dan penyedia kesehatan memanfaatkan suatu sistem untuk mencari keuntungan secara berlebihan dapat merugikan pengguna lainnya, penyedia atau komunitas secara umum. Nah, bedanya moral hazard dengan fraud. Kalau fraud itu adalah kesengajaan melakukan kesalahan yang memang itu bisa dibuktikan dengan dengan proses hukum. Jadi ketika kita bilang fraud itu sudah sesuatu yang sudah terbukti secara hukum. Tapi moral hazard kadang orang mencari-cari celah gitu, menyemanfaatkan suatu sistem untuk mencari keuntungan. Tetap kedua-duanya tetap ada yang dirugikan. Nah, kalau kita lihat masalah moral hazard ini, rentan terjadi pada provider JKN yang dibayar dengan sistem prospektif seperti Indonesia. Karena Indonesia memakai sistem prospective payment. Ya, contohnya ada upcoding, claim skimming, readmission. Jadi upcoding ini adalah melebih-lebihkan kondisi pasien, di mana pasien itu harusnya apa namanya itu penyakit A ditambah jadi AB gitu. Kemudian ada readmission, misalnya adalah pasien dipulangkan belum sembuh, ya istilahnya belum sembuh, dipulangkan, kemudian dimasukkan lagi dalam periode waktu yang singkat gitu. Nah, ini terjadi di dunia. Eh, Kemudian, namun di Indonesia sendiri mungkin untuk eh, pengukuran indikator-indikator murah itu belum pernah dilakukan pada tahun 2018 itu, maka kami membuat penelitian tentang model pencegahan murah hazard yang tujuannya adalah mencari penyebab eh, apa pertama mencari besaran masalah, mencari penyebab dan kemudian melakukan intervensi. Waktu itu ada diambil populasi rekam medis rawat inap rumah sakit kelas C 360 dari 6 rumah sakit seluruh Sumatera Barat. Kemudian diolah data sampai multivariat dan ada dua penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif untuk mendalami penyebab-penyebabnya yang mungkin tidak bisa kita lihat dari penelitian kualitatif. Kuantitatif. Nah, di ini kami dapatkan data bahwa pertama, indikator yang kami pakai untuk mengukur moral ada atau tidaknya moral hazard ada upcoding. Upcoding tadi seperti melebih-lebihkan kondisi pasien, ternyata kami dapatkan angka 11,9%. Dan menariknya,
upcoding ini juga kami temukan downcoding. Downcoding, kalau upcoding itu ada kondisi kalau dia disengaja maka akan merugikan BPJS. Karena kalau misalnya dia lolos dari pemeriksaan BPJS, maka BPJS harus membayar lebih tinggi dari yang sebenarnya kondisi pasien. Tapi yang kami temukan juga sebaliknya ada kondisi downcoding 10,8%, 83%. Artinya kondisi di mana rumah sakit mengklaim di bawah yang seharusnya. Harusnya dia bisa mengklaim penyakit dengan dengan harga 3 juta, malah dia klaim dengan harga 2,5 juta atau 2 juta gitu. Jadi angka ini hampir berbarengan. Dan indikator berikutnya dari admisi. Readmisi tadi apa istilahnya pasien dimasukkan kembali dalam waktu kurang dari 30 hari dengan penyakit diagnosa yang sama. Kemudian possible unnecessary admission adalah rawat inap yang tidak perlu. Harusnya rawat inap itu harusnya rawat jalan, ternyata dirawat inapkan. Nah, karena indikatornya 1 sampai 2 hari. Nah, ini ada angkanya ada 17,8. Jadi ini kerugiannya antara apa dan coding dan uncoding. Dan dari analisis multivariat ternyata spesialisasi klinisi itu berpengaruh yang paling dominan. Jadi hasil penelitian itu merasa tertinggi adalah possible unnecessary admission, diikuti dengan upcoding lalu readmisi, dan faktor yang berhubungan adalah umur dokter, spesialis dokter, lama kerja koder, dan length of stay, yang paling dominan adalah dokter spesialis. Namun dari penelitian kualitatif kami menemukan bahwa kejadian moral hazard itu terjadi lebih karena ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan terbaru dari koder maupun dokter. Kenapa? Karena kasus upcoding dan downcoding itu sendiri sudah membuktikan bahwa kalau misalnya disengaja maka upcoding pasti tinggi, tapi ini downcoding juga ada. Artinya itu ada apa istilahnya? Ada ketidakpahaman tentang pengkodian medis yang ada. Jadi untuk itu maka kami melakukan intervensi berupa pelatihan pada dokter spesialis dan koder. Ini penelitian kami lakukan dengan Profesor Rizanda Mahmud dari Fakultas Kedokteran. Nah, untuk penelitian riset terapan yang kedua itu workshop dokter spesialis dan koder ini untuk dokter spesialis dihadiri oleh 19 orang peserta berasal dari 6 provinsi, 7 kabupaten kota dan 11 rumah sakit. Terdiri dari 7 dokter dan 12 dokter spesialis. Kalau untuk koder, jadi apa hubungan dokter spesialis dengan koder? Jadi dokter ketika merawat pasien tentu menulis apa diagnosa dan prosedur tindakan itu di rekam medis. Kemudian kalau untuk sistem JKN di rumah sakit untuk pengklaiman itu menggunakan namanya Indonesia Case Based Group atau INASBG, sebuah software yang didesain oleh Kementerian Kesehatan di mana ketika ada 14 data pasien termasuk data demografis dan lain-lain dimasukkan ke dalam, termasuk data demografis, data rawat inapnya, kemudian data penyakitnya, ketika diintrikan ke dalam software itu maka akan mengeluarkan tarif. Nah, tarif ini. Nah, siapa yang mengentrikan itu coder. Coder ini adalah petugas rekam medis. Jadi tugas coder adalah menerjemahkan tulisan tangan dokter yang free text itu menulis misalnya hipertensi, mencari di buku kode ICD-9 dan ICD-10, memasukkan ke kode dan dia akan keluar sendiri tarifnya. Jadi kalau kode salah, itu akan keluar tarif yang salah. Nah, tarif salah itu bisa dua, bisa naik atau bisa turun dari kondisi yang sebenarnya. Jadi ini ternyata karena kami menemukan masih ada ketidakseragaman pemahaman dilakukan workshop ini dan kodernya dihadiri oleh 62 orang dari 13 provinsi dan 18 kabupaten kota. Dan dari hasilnya yang bisa diukur adalah tentu pengetahuan pre and post. Dan pengetahuan pre and post ini ada naik signifikan, ada perbedaan signifikan antara pengetahuan sesudah dan sebelum pemberian workshop. Termasuk yang berikan workshop adalah dari um, konsultan Kemenkes untuk INASBG atau Indonesia Case Based Group sendiri dari Profesor Muhammad Judet dan Profesor Rizana Mahmud juga kami juga melakukan. Kemudian untuk intervensi kedua membuat web moral hazard assessment. Jadi dari hasil perhitungan probabilitas kejadian moral hazard dari data multivariat ini kami dengan Profesor Rizanda ini membangun sebuah web assessment. Jadi dengan memasukkan beberapa data, kita dapat mendapatkan prevalensi dari satu rekam medis itu berapa kemungkinan akan terjadi moral hazard. Nah, gitu. Jadi bisa dilihat langsung, bisa keluar langsung angkanya, apakah dia untuk rumah sakit
di rumah sakit misalnya, ini cuma test case ya Bapak Ibu, bukan kan sebenarnya di rumah sakitnya juga. Nah, itu bisa diketahui rata-rata murah harganya. Jadi karena dia memakai regresi logistik yang sudah ada, pemodelan regresinya sehingga kita bisa mengeluarkan probabilitas itu. Jadi rekomendasi untuk penelitian kedua ini diperlukan kesamaan persepsi dan pandangan antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan untuk memutus kode diagnosis dan prosedur medis yang tepat. Kemudian diperlukan pelatihan intern yang dibagi dalam beberapa tingkatan karena beragamnya pemahaman kode dan dokter dalam memahami aturan pengkodean inasiditis. Dan kita juga tahu sekarang akan diluncurkan IDRG, nah Indonesian Diagnosis Related Group, juga lebih complicated rasanya saya baca daripada inasiditis. Nah, itu juga topik-topik penelitian seputar pengkodean medis, kemudian juga pelaksanaan inasiditis di rumah sakit, kemudian juga bagaimana sistem prospektif payment yang kita pakai di Indonesia ini kemudian bisa meningkatkan mutu karena tujuan dalam meningkatkan mutu itu kami pikir juga bisa menjadi topik-topik penelitian yang selain dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nintendo. Nah, ini beberapa luaran yang sudah kami sampaikan dan lakukan dari penelitian. Mungkin demikian, Prof. dan juga Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Safrawati atas materinya yang sangat luar biasa terkait dengan penyakit katastropik dan juga moral hazard dalam DKN sekarang ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Disilahkan kepada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh silahkan bertanya. Di kolom chat boleh ditulis atau bertanya langsung kepada Bapak Ibu narasumber kita. Mungkin pertanyaan pertama diawali dengan yang sudah tertulis di kolom chat. Ini dari Bapak Aladin. Pertanyaannya sepertinya kepada Bapak Chandra. Apakah penelitian terkait cost efisiensi rumah sakit termasuk ruang lingkup penelitian BPJS? Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Yeli. Terima kasih juga pertanyaannya yang sangat menarik dari Pak Aladin. Salam kenal Pak. Dan ini seperti halnya tadi kami sampaikan bahwa ruang lingkup kami di BPJS Kesehatan itu mengelola aspek finansial. Artinya memang dari aspek besaran, pola pembayaran, itu menjadi ruang. Nah, cost efisiensi ini bila memang dikaitkan kepada bagian tersebut, itu memungkinkan. Tinggal kita lihat cost efisiensinya dari kalau apa aspek yang mana nih, di area mana, berhubungan nggak dengan pembayarannya, berhubungan nggak dengan eh, pengelolaan. Tapi kalau sudah mulai pemanfaatannya, nanti kita lihat lagi. Jadi prinsipnya memang kembali kepada kewenangan yang diberikan ke BPJS Kesehatan dari sisi aspek pembayarannya, kemudian dari aspek besarannya dan metodologinya. Nah, itu kita lihat dulu nanti seperti apa. Cost efisiensi yang dimaksud nanti bisa lebih, tapi prinsipnya terbuka ya Pak Lidin ya. Kita bisa masuk ke dalam area seperti apa nanti bisa ditindaklanjutin. Kalau pada akhirnya memang bermanfaat untuk efisiensi JKN secara globalnya, ya itu memungkinkan banget. Sangat memungkinkan. Makasih, mungkin itu jawaban sementara. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra. Kami harap Bapak Aladin puas dengan jawaban dari Bapak kita. Selanjutnya ada yang raise hand kepada Bapak Dr. Dedi Almasdi dari Fakultas Farmasi. Disilahkan Pak Dedi. Baik, terima kasih Bu Moderator. Ya, pertanyaan saya ke beberapa dari BPJS ya. Kalau kita lihat peran dari BPJS sebagai gatekeeper atau pengawal masalah biaya pengobatan atau pembiayaan ya, saya kira sudah berjalan dengan baik ya dan sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan ya, artinya sudah berjalan dengan baik gitu. Cuman kalau kita lihat biaya daripada
pelayanan kesehatan ini juga berkaitan dengan penggunaan obat yang rasional, baik sebagai kausal atau penggunaan yang obat yang rasional menyebabkan biaya yang lebih rendah, atau pengobatan yang tidak rasional menyebabkan biaya yang lebih tinggi. Ya, Nah, sekarang yang ingin kita ketahui atau informasi apa yang sudah dilakukan oleh BPJS, dan mungkin enggak ada kolaborasi yang bisa dilakukan dengan kita di perguruan tinggi ya. Karena kebetulan kami ini bidang farmasi klinik, yang salah satu fokus daripada bidang kami ini ke penggunaan obat yang rasional, Pak. Terima kasih, Pak. Bu Moderator. Ya, makasih Pak Dedi pertanyaannya. Mungkin langsung kami persilahkan kepada Bapak Chandra Pak untuk menjawab. Ya, makasih. Menarik banget, Pak Dedi. Jadi saya dapat kasih contoh aja mungkin Pak Dedi ya. Jadi saat ini misalnya nih, ada inisiatif dari pemerintah daerah Depok, Jawa Barat. Mereka meminta kita untuk melakukan riset tentang penanganan luka diabetes di puskesmas. Nah, ini sebenarnya secara konteks sebenarnya itu ada di area quality pengobatan, ada di areanya regulator sebenarnya. Tapi memang karena kami melihat, oh ini berhubungan nih dengan cost effectiveness atau rasionalisasi pembiayaan dalam penanganan. Akhirnya oke, deal, tapi secara kualitas tetap dijaga oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dipantau oleh Dinas Kesehatan Depok, Ikatan Profesi di wilayah setempat, dan fasilitas kesehatan setempat. Dan hasilnya nanti akan kita lihat pada saat ternyata kalau secara selama ini yang terjadi adalah penanganan luka diabetes itu dikelola di vaskes tingkat lanjutan. Tapi ternyata menurut pemerintah Depok bisa ini dengan catatan memang perawatnya sudah tersertified, misalnya gitu kan. Ya udah, tinggal kita trial. Nanti pada saat ternyata efektif, pembiayaannya lebih rasional, mungkin kedepannya akan kita ajukan sebagai standar pelayanan yang menjadi dasar untuk pembiayaan. Nah, itu tidak lepas untuk aspek obat-obatan, Pak Dedi. Kemungkinan kalau misalnya itu mungkin ada apapun ide, nah itu bisa kita follow up nanti lebih lanjut. Mungkin itu bisa menjawab, Pak Dedi. Makasih, Terima kasih. makasih Pak. Jadi nanti kalau kita punya ide, apakah melalui LPM atau langsung ke BPJS, Pak? Oh, bisa dengan cara langsung, bisa dengan BPJS. Dan nanti ada kontak personnya, nanti kita share juga ke Pak Dedi. Makasih Pak. Izin Pak Chandra menyambung pertanyaan dari Pak Dedi, Pak Chandra. Untuk research, peluang research kolaborasi yang dibuka oleh BPJS ini, Pak, apakah itu ada waktu-waktu tertentu BPJS mengeluarkan pengumuman, sekarang kita masanya untuk menerima proposal atau bagaimana, atau apakah Oh iya. tahapan-tahapannya, Pak? Ya, nah, memang yang ada beberapa metode, Bu Yeli. Jadi ada open call. Kalau open call itu memang kita membuka ke lembaga-lembaga yang memang selama ini jarang terlibat. Jadi kita ulang lah. Idenya bisa berasal dari semua pihak gitu ya. Nah, open call itu kita lakukan biasanya setahun sekali. Kemudian ada metode lain, memang menginvitasi, kita meminta lakukan dong riset ini, memang indikasinya lebih lebih misalnya ya, karena faktor wilayah. Katakanlah misalnya faktor geografi, faktor perilaku konsumsi makanan misalnya, itu bisa inisiatif dan itu bisa kesepakatan dua pihak. Bisa juga atas inisiatif bersama, katakanlah misalnya kita menyepakati, oke, ayo UNAN sama BPJS Kesehatan bikin ini tentang apa. Nah, itu boleh juga. Memang ada beberapa metode yang sifatnya insidentil pun bisa dilakukan. Itu kalau memang ternyata ada aspek yang, wah ini penting banget belum dilakukan, ya udah kita bisa mulai. Dan itu bisa dibuat dalam kesepakatan dua pihak, karena seperti itu. Gitu Bu Yeli. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, disilahkan. Oke, dari Prof. Dedi Primaputra. Prof, boleh bertanya langsung, silahkan Prof. Eh, Terima kasih Pak Chandra, Bu Safrawati, sangat menarik. Mungkin saya masing-masing punya satu pertanyaan. Pak Chandra, kalau kita lihat beban BPJS terus meningkat ya, seiring dengan meningkatnya populasi
apakah kita, saya pertanyaan pendahuluan dulu, apakah kita peneliti bisa mengakses data yang jumlahnya mungkin sampai miliaran ya? Atau ada sesuatu kondisi yang dimana harus dikip rahasia karena menyangkut mengenai privasi ya, mengenai penyakit pasien, mengenai obat yang diberikan sehingga tidak melanggar kode etik kedokteran. Nah, kalau bisa mengaksesnya, bagaimana mekanismenya? Karena saya kebetulan bekerja sama dengan Dewan Jamu dan mereka minta pengembangan fitofarmaka yang bagaimana yang bagus untuk bisa membantu meringankan beban BPJS dan membantu masyarakat. Nah, saya minta lakukan data obat yang murah tapi populasinya banyak menggunakan. Nah, tipe penyakitnya apa? Atau sebaliknya, obatnya mahal, populasinya sedikit. Maka kedua porsi bagian yang diderita oleh masyarakat katakanlah menengah ke atas yang kemungkinan penyakitnya tadi yang dikatakan penyakit yang sangat berat dan membutuhkan biaya. Nah, akses data itu tentu kami ingin melihat jenis obat-obatnya. Nah, saya hubungkan dengan pengembangan fitofarmaka. Nah, kira-kira nanti apakah ada BPJS punya keinginan atau strategi dengan menyerap pengetahuan tradisional yang tervalidasi atau tersaintifikasi, maka biaya obat sudah tersedia dalam negeri dan mengurangi beban impor. Nah, tentunya ini bisa bermanfaat mungkin jangka panjang untuk kuratif, tapi paling tidak untuk preventif dan promotif. Nah, kira-kira bagaimana mengakses datanya? Yang kedua, tentunya bagaimana skema pengembangannya, yang nanti tentunya farmasi harus bekerja sama dengan para praktisi, dokter, perawat, dan lain-lain. Nah, tentu dari segi BPJS, kami ingin dapat informasi Pak Chandra. Nanti Bu Safrawati satu saja, mungkin sekaligus ya. Karena kita ketahui nikotin itu terutama berhubungan dengan stres, karena mekanismenya kan berhubungan dengan rilis ya, kalau tidak salah serotonin ya. Maka sangat mudah orang mencari pelampiasan ketika dia mengalami stres, mungkin berbagai faktor. Nah, tentu alangkah baiknya kebijakan yang diambil adalah mungkin ada hubungannya BPJS juga. Seperti ketika pasien atau peserta JKN yang memang akibat merokok, maka beban beban iuran bisa ditambahkan kepada mereka supaya ada efek punishment ya. Kalau mau sehat, bayar BPJS murah, ya haruslah hidup sehat gitu. Sebab kalau dibikin aturan bisa bikin kanker, mereka tidak kapok sepertinya karena budaya tadi. Tapi kalau memang dieksekusi yang menyebabkan mereka hipertensi atau merokok dan terbukti ya dengan pemeriksaan, maka mereka harus bisa diedukasi lebih awal risiko mereka nanti akan membayar biaya tambahan akibat daripada perilaku mereka itu. Mungkin itu saja. Apakah perlu penelitian itu, Bu Safrawati, sehingga menghasilkan kebijakan di DPR dan didukung oleh eh, pengambil kebijakan sehingga menjadi kalau saya dengar BPJS tahun 2025 ini kalau tidak ada tindakan ya akibatnya akan terjadi penurunan pelayanan karena biaya tidak cukup. Ya, mungkin defisit ya, Pak Chandra. Nah, tentu eh, kenaikan 10% itu jangan di unilateral semuanya dikenakan, tetapi di apa di tier kepada perilaku orang-orang yang berisiko dan sehingga mereka timbul kesadaran termasuk bagi orang yang belum kena akan lebih mawas diri. Mungkin dua itu pertanyaan ke Pak Chandra satu, ke Pak Bu Sarfati satu. Terima kasih Bu Yeli. Makasih, Prof. Disilahkan kepada Pak Chandra dan juga Ibu Safrawati untuk menanggapi pertanyaan dari Prof. Dedi. Ya, ya mungkin silakan. Mungkin saya dulu ya Pak Nur Cahyo karena ini ujungnya ke BPJS juga. Terima kasih Prof. Dedi. Jadi memang keinginan kita tentu seperti itu ya Prof ya. Artinya ketika apa namanya ketika seseorang itu apa memutuskan untuk melakukan suatu perilaku berisiko, tentunya dia harus menanggung juga akibatnya gitu. Salah satunya mungkin tidak bayar gitu kan. Cuman kalau saya baca itu belum menjadi sebuah, walaupun saya pernah baca juga Prof. Gufron juga
mengusulkan hal yang sama gitu, tapi itu belum menjadi sebuah aturan sampai sekarang juga apa penerima manfaat BPJS JKN itu tetap apa namanya tetap seluruh masyarakat Indonesia begitu tanpa dibatasi. Tapi ke depan rasanya Pak Nur Cahyo ini juga rasanya perlu dipertimbangkan ya Pak Nur Cahyo. Tapi menurut saya lebih penting itu hadirnya negara untuk kemudian mengatasi permasalahan rokok ini gitu. Karena kalau seperti itu kan pendekatan kita levelnya ke level individu. Tapi apa akan lebih baik kalau pendekatan rokok ini menggunakan apa namanya itu wewenang dari negara tadi untuk pembatasannya dan lain-lain. Karena kan ya isunya seperti itu, isunya masih masih bentrok ini antara Menteri Kesehatan dengan mungkin Menteri Perdagangan itu masalah jumlah cukai yang diterima gitu. Tapi kalau dari sisi ekonomi kesehatan, mungkin Pak Nucaya juga menyinggung itu ya, kita bisa aja menghitung beban ekonomi karena penyakit karena rokok ini. Mungkin nanti bisa dibandingkan dengan cukai penerimaan cukai negara, nah, mana yang paling tinggi gitu. Karena berbicara tentang biaya itu apa penyakit, itu kan penyakit bukan cuman jumlah jumlah tadi 230 sekian triliun yang habis untuk penyakit katastrofik. Tapi kemudian ketika dia meninggal dengan usianya eh, apa ya di bawah dari angka harapan hidup, itu kan bisa dihitung itu kerugian apa istilahnya em, apa namanya tuh biaya yang harus apa ketika dia sehat usia harapan hidupnya tapi ketika dia merokok dia berkurang nah itu kan bisa dihitung juga kerugian beban kerugian finansialnya atau beban ekonominya. Nah sebenarnya itu kalau mau mau apa ya mau hitung-hitungan seperti itu. Namun itu kan dikembalikan lagi ke apa ya ke komitmen pemerintah kita. Nah itu mungkin dari saya. Pak. Eh, Terima kasih Bu Saraswati. Itu namanya benefit loss. Nah, ya. keuntungan yang hilang karena dia sakit gitu. Ya, betul, betul. Terima kasih Bu. Silakan Pak Chandra. Baik, saya sebelumnya mohon izin ya, saya paling cuma bisa 5 menit lagi karena boarding. Saya mau Oh, terbang Masya ke Allah. Semarang. Iya, silakan Pak ya. Iya, menarik banget Prof Dedi. Tadi siap provide Prof. Kalau memang Prof memang bersedia banget untuk menggunakan data-data kita. Data kita itu ada yang sudah kita jadikan data sampel. Itu jumlahnya jumlah sampel pun jumlahnya miliar. Dan itu saat ini banyak sekali anak-anak mahasiswa S1, S2, S3 itu yang datang mengakses. Kalau yang di eh, Jawa, Jakarta itu mereka datang langsung, mereka langsung membuka dari server kita tuh. Eh, atau misalnya kalau misalnya memang isi tidak mungkin datang, itu permintaan data itu bisa di kolektif nanti mungkin Bu Yeli kali ya atau lewat Una nanti. Seperti apa yang mau diteliti dari mulai yang berkaitan individu, perilaku, keturunan, pola kesehatan, pola pendapatan, pola belanja itu sampai pola morbiditasnya, kasus kematiannya itu datanya cukup cukup tersedia di kita. Diagnosa, tindakan, layanan di fase tingkat pertama, lanjutan, dan mudah-mudahan memang kita bisa provide nanti Prof ya. Tentunya nanti untuk big data itu sangat-sangat memungkinkan Prof. Bahkan kalau misalnya saya juga senang kalau nanti boleh boleh collab sama Prof kali untuk penyelenggaraan kajian bersama. Dan ke depannya itu sangat bagus juga Prof kalau misalnya ada hal yang tadi. Nah, saat ini obat tradisional ya seperti hal yang mungkin dapat saya sampaikan ada formularium obat nasional ya Prof. Eh, dan memang ada juga di kementerian itu kan ketentuan tentang teknologi assessment. Paling saat ini kekuatan kita kami di BPJS Kesehatan memanfaatkan hasil riset seperti ini, Prof. Katakanlah misalnya ada pihak-pihak yang memiliki set, kemudian saat ini ada nih, Prof. Ada mahasiswa S3 di ITB dia, ITB, ITB, mahasiswa S3 di ITB, dia lagi menguji salah satu jenis obat tradisional juga pemanfaatnya terhadap pencegahan penyakit. Saya bilang ini kalau misalnya obat itu berhasil, dia bisa menghindari kasus gagal ginjal katanya. Oh, saya bilang ini luar biasa banget kalau misalnya bisa berhasil kan. Nah itu salah satu contoh Prof yang sangat memungkinkan hal-hal yang
katakanlah bisa membuat rasionalisasi ataupun efektivitas pembiayaan sehingga pada akhirnya nanti bisa mereduksi risiko dari defisit. Karena memang risiko defisit ini terus menghantui kita tahun ke tahun dan kita terus berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Dan kedepannya memang operasional menjadi salah satu pertimbangan juga, Prof. Yang sebenarnya se- sampai dengan saat ini tuh pihak Kementerian Kesehatan pun selalu membahas tentang itu, yang efektif untuk dimasukkan. Kalau misalnya ada yang efektif, langsung kita usulkan dalam Fornas. Jadi ke depan sangat-sangat mudah untuk adanya peluang obat-obatan baik obat-obatan yang memang secara sekarang ya dikatakan obat ataupun yang tradisional tadi dari segala bahan ya Prof ya. Mungkin itu Prof, semoga bisa menjawab. Nanti ini di ruangan ini ada Bu Mary, Bu Yeli. Bu Mary Ya, itu asisten deputi bidang manajemen inovasi. Nanti mungkin bisa melanjutkan kalau ada hal yang lebih mendalam lagi. Saya mohon maaf tidak bisa Baik, mendampingi lebih lanjut karena terima kasih Pak sudah Chandra. Nanti dipanggil-panggil. mohon di-share apa HP-nya, kontaknya ke Oke, oke. LPPM. Boleh, boleh. Assalamualaikum. Mohon izin saya Waalaikumsalam. live ya. Prof. oke. Ya, terima kasih Marzuki, Prof. Bu Chandra. Yeli. Safe flight, Bapak. Bukan Prof, saya Untuk jadi Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kolom chat, kita masih ada pertanyaan ini tertuju sepertinya kepada Bapak Chandra. Ya, Nah, itu saya langsung aja adalah, kalau boleh. Kalau boleh. ya, Ibu Kan tadi karena ada, karena beliau ya, sudah ya mendelegasikan, nggak apa-apa. Kan ya ada tidak wakil apa-apa Bu. beliau juga. Tadi beliau Wakil sudah beliau juga. mendelegasikan untuk jawab Ya, nggak pertanyaannya apa-apa. kepada Bu Mary. Izin Bu Ya, Mary ya, nggak masih apa-apa. ada di ruangan ya Bu? Ya, enggak. Saya mau Ya. menanyakan langsung ini. Oh, Ya, kalau boleh saya menanyakan langsung. Tadi saya mengecek dulu. uh-uh. Khawatir nanti nggak ada wakil BPJS gitu. Ternyata ada wakil Ada BPJS. Bu. Nah, Silahkan Ibu iya, iya. bertanya langsung Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih narasumber kita yang luar biasa tadi sudah boarding ya. Kemudian juga Bu Safrawati, teman saya ini di FKM dulu. Selamat siang Bu Safrawati, Assalamualaikum. Dan juga Ibu moderator dan Bapak Ibu semuanya Ketua PPM. Singkat saja ya, saya mau menanyakan, saya tertarik ya, BPJS ini kan identik dengan minus ya, atau defisit gitu ya, kecuali waktu COVID gitu ya, karena COVID itu kurangnya utilisasi. Nah, sekarang kan sudah normal lagi ya, utilisasi meningkat. Nah, kenapa ini kan karena ada wakil BPJS ya, kenapa ini tidak terfikirkan kasus-kasus mencari kesenangan lain. Kalau tadi kan merokok kan mencari kesenangan ya, menghindari dari stres dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus mencari kesenangan yang lain gitu? Maaf nih, seperti LGBT itu kan sudah faktor risiko untuk HIV/AIDS ya. Saya kemarin ada sebagai penguji terbuka ya dari mahasiswa di Universitas Jambi di S3 Kesmas, di situ berkaitan dengan kasus di Jambi gitu ya, terkait dengan HIV ini. Nah, jadi HIV ini faktor risiko. Jadi kalau HIV baru itu 60% ya, 62% di sana itu berasal dari kalangan homo atau LGBT ini. Kemudian juga mahasiswa saya juga meneliti di Pariaman ya, di kota Pariaman ya, itu 80% itu memang LGBT gitu. Nah, kenapa ini tidak terfikirkan oleh BPJS untuk apa namanya eh, mengantisipasi defisit ini dari sisi HIV ini. Kenapa harus yang merokok saja gitu? Nah, saya kasihan juga ya kalau seandainya ya merokok iya kan. Tapi kan ada faktor-faktor risiko lain yang menyebabkan stroke gitu ya. Tadi kan saya dengar, maaf nih mungkin kalau saya kurang nyaring telinganya nih karena sambil pekerjaan lain juga ya. Kalau stroke dalam kondisi tertentu atau berat ya, itu tidak ditanggung lagi ya ke depan oleh BPJS. Mungkin diklarifikasi nanti kalau saya salah. Nah, ini kan sangat mencemaskan juga. Kan pastilah semua orang tidak ingin stroke gitu ya. Nah, manakala nanti ini, apalagi stroke ini banyak kan pada orang-orang miskin gitu ya, di mana orang miskin ini juga faktor risikonya juga adalah gemuk gitu. Nah, termasuk juga obes. Nah, obes itu kan kalau di luar negeri, kalau di Jepang kan, kalau obes itu kan ada hukumannya kan. Itu kan lifestyle juga tuh. Kan rokok kan lifestyle kan. Kemudian makan-makan yang nggak sehat atau junk food kan lifestyle gitu. Nah, kalau di Jepang kan itu ada hukumannya kan.
setahun itu pemerintah itu orang yang obes itu tiap tahun tuh diukur lingkar pinggangnya. Kalau seandainya dia obes tidak bisa menurunkan lingkar pinggangnya kurang dari 80 bagi wanita, kalau kita ya kalau di laki-laki kurang dari 90, nah itu mereka kena pajak gitu. Termasuk juga yang kena pajak itu tidak hanya dari pribadi orang yang obes, tapi juga dari perusahaan tempat dia bekerja. Itu sebagai hukuman untuk mengurangi biaya-biaya pemerintah untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang tidak menular tadi. Nah, kenapa ini tidak terfikirkan juga kepada LGBT? Nah, saya nonton gosip juga ya, Bapak Ibu ya. Ada selebgram ya, itu dia kan 6 bulan menikah, terus tidak diapa-apain, ternyata dia LGBT suaminya itu, dan ternyata suaminya itu maaf nih main dengan 12 anak 8 anak gitu, dan nanti anak yang ada di Denny Sumargo ya, anak yang dia main itu divideokan, kemudian setiap anak tuh harus cari 5 orang. Nah ini kan sudah luar biasa, Bapak Ibu. Nah ini begitulah, saya lebih mengkhawatirkan sama saya yang LGBT ini daripada yang rokok ini gitu. Walaupun rokok tadi memang juga terus naik, yang LGBT ini karena korban LGBT pada anak-anak itu akan menjadi LGBT di kemudian hari. Walaupun dia memang pada saat sekarang dia korban ya, tapi saat nanti dia akan jadi zombie, dia akan menjadi LGBT lagi gitu. Nah, sementara prevalensi untuk menjadi apa HIV itu memang 60 sampai 80% itu dari kalangan-kalangan yang seperti tadi. Mungkin mudah-mudahan bisa dijawab ya, atau mungkin bisa dijadikan apa nanti ke BPJS ya sebagai suatu apa ide ya bagaimana untuk mengurangi defisit ini dari sisi LGBT ya, dari sisi HIV ya yang sebagian besar itu memang berasal dari LGBT termasuk obesitas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disilakan kepada Bu Mary, Bu, untuk memberikan komentar, Iya, jawaban. iya. Maaf, satu lagi pertanyaan saya ada dua nih. Oh Jadi ya, ya pertanyaan saya ada dua. Saya juga mendalami ekonomi kesehatan. Ini dulu tuh di FKM kan kita ada mata kuliah ya berdua dengan Bu Ati. Sekarang masih kita di S2 Kesmas dan S2 RS. Kami memang mendalami ekonomi kesehatan. Nah, jadi kami di bidang lean management. Jadi lean management ini adalah upaya untuk mengefisienkan. Jadi mungkin dari sisi fraud dan sebagainya kita bisa lihat ini udah apa ya, apa namanya ini udah ada moral hazardnya nih, atau ada yang niat gitu tadi ya kata Bu Wati gitu. Tapi ada juga dari sisi bisa jadi sesuatu tuh defisit karena dia tidak efisien baik dalam proses maupun hal-hal yang masih banyak mengandung pemborosan gitu. Misalnya nih dari sisi klaim BPJS yang masih banyak alur prosedur yang tidak efisien gitu. Kemudian dari sisi bolak-baliknya, ribetnya, dari sisi tentu kita tidak hanya melihat dari sisi BPJS tapi juga dari sisi provider gitu ya. Bagaimana hal-hal yang seharusnya bisa kita efisienkan itu bisa kita menggunakan lean management. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mungkin dari BPJS kami ingin menanyakan juga kira-kira apakah topik-topik seperti ini relevan dengan penelitian BPJS yang ditawarkan oleh BPJS. Terima kasih. oke baik. Terima kasih Ibu Adila. Disilakan Bu Mary. Ya, baik. Ibu Moderator, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama kali saya minta maaf dulu ini semua, Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah guru-guru saya semua. Ada Prof. Dedi, kemudian ada Bapak Dedi Almasdi, Ibu Adila. Nah, perkenalkan saya alumni UNAN. Jadi, saya temannya Pak Fri Ardi, ada Bu Deni di sini ya, Pak Dedi ya. Izin Pak. Ya, Ya, jadi ya ada Dr. Nur Afrainin juga, ada Dr. Aladin, dan mungkin Bapak Ibu pernah berkomunikasi dengan saya, dan saya muridnya Bu Adila juga di MKes ya Bu ya. Jadi Iya. alhamdulillah sekarang saya Bu. mungkin di posisinya di riset inovasi dan pengembangan gitu ya. Pada waktu saya di kantor cabang Padang, kita berada di pelayanan. Nah, seperti tadi yang disampaikan di awal, ternyata BPJS itu tidak hanya dikenal dengan pelayanan gitu ya, kemudian klaim, kemudian kapitasi, semuanya. Ada bagian riset inovasi dan pengembangan. Nah, disinilah kemarin kita
bercerita dengan Pak Priardi, kita sebenarnya di UNAN juga bisa berkolaborasi gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, saya coba menjawab, tapi secara nanti lebih komprehensif nanti saya sampaikan lagi kepada Pak Chandra. Untuk yang disampaikan Bu Adila, apakah BPJS tidak memikirkan terkait dengan HIV, kemudian apa ya, HIV yang munculkan dari kasus LGBT, stroke berat, tadi ditanya apa tidak ditanggung atau tetap masih ditanggung, kemudian apakah tidak memikirkan. Jadi selama kita mengikuti ya perkembangan di riset inovasi dan pengembangan itu semuanya ada, Bu. Karena BPJS Kesehatan itu kan big data ya, big data semua kasus mulai dari jenis peserta, kependudukan, status kesehatan, status ekonomi, kemudian distribusi wilayahnya, perilaku itu ada. Nah, tentu dari kita, kalau dari posisi riset inovasi dan pengembangan itu secara komprehensif itu dibahas. Dalam 2 tahun terakhir kita sudah sampai kepada tadi Prof. Dedi menyampaikan ya terkait dengan fitofarmaka, kemudian kepada obat-obat penanggulangan untuk kanker yang memang ternyata efektivitasnya sebenarnya kita ketika memakai obat A itu daya obatnya tuh daya sembuhnya tuh lebih kuat, tapi ketika di perhitungan cost benefit analisisnya, kemudian ada perhitungan aktuaria. Nah, ini sebenarnya challenge-nya dari kita dari Risnov di sini, maka kita membutuhkan tadi kajian-kajian yang sangat komprehensif yang bisa menambah amunisi kita untuk masuk ke ranah regulasi. Nah, contohnya tadi ada kenapa merokok itu kan seperti tadi kata Bu Safrawati ya, Prof kita juga Pak Dirut juga sudah sangat concern terhadap hal ini. Kemarin kita juga mengadakan kajian terkait dengan cost sharing. Nah, cost sharing itu Yurbiaya dengan Prof Budi dari UI itu juga sudah muncul perhitungan mana saja kasus yang kita bisa berlakukan cost sharing. Nah, cost sharing ini sebenarnya memang tidak untuk melakukan efisiensi, tapi dia merubah perilaku dari si pesertanya. Ya, kan itu tidak mengurangi akses, tapi merubah perilaku. Ketika ada sebuah kebijakan yang memang ada kontribusi dari peserta, itu kan kita harapkan ada awareness-nya, kemudian pengelolaan kesehatan dari peserta. Tapi ternyata untuk sampai ke sana kita masih butuh dukungan-dukungan dari kajian-kajian yang ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi. Jadi prinsipnya Bu Adila, kami terpikirkan hal itu, maka dengan kita sudah mulai berkomunikasi hal ini, nah ini mungkin channel awal bagi kita nanti membuka forum-forum diskusi. Kami sangat sangat terbuka gitu ya untuk nanti diajak tema kali ini mungkin terkait dengan tadi di paparannya Bu Safrawati terkait dengan moral hazard prop gitu ya, bagaimana mungkin kajiannya untuk membedakan antara moral hazard kemudian fraud, kemudian apakah pembiayaan di apa namanya di fraud itu yang dipikirkan itu adalah teknik dalam kompetensi saja, tapi ternyata Bu sekarang kita sudah mulai bermain. Bu Mary terputus ya sepertinya Bapak Ibu. Bu Mary? Pun di DRG itu kajian-kajiannya ya itu. Jadi mungkin saya sampaikan kami sangat terbuka nanti dan itu semua dipikirkan karena ini adalah kajian penelitian, tentu akan banyak data yang akan bisa kita kembangkan. Dan terakhir mungkin Bu Moderator, stroke berat tidak ditanggung. Untuk sementara ini belum ada. Dan baik itu kami dari sisi kajian ya dari riset inovasi dan pengembangan ini kita belum ada pembahasan ke sana. Untuk stroke berat seperti apa yang tidak ditanggung. Selagi di indikasi medis itu ditanggung, namun pembahasan terakhir di Perpres seperti kata Pak Chandra tadi, yang isu yang diangkat itu adalah cost sharing, kemudian ada kris. Tapi ini masih panjang perjalanannya untuk memastikan hal-hal tersebut bisa diakomodir. Mungkin itu Bu Yeli ya dari kita tambahannya. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru saya semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary, ini alumni kita yang luar biasa ini. Semoga dengan adanya Bu Mary di BPJS Kesehatan ini bisa menjadi jembatan bagi kita akademisi dari fakultas-fakultas yang ada di Universitas Andalas untuk meluangkan ide-ide penelitiannya dan kita bisa berkolaborasi sekaligus kita bisa menciptakan inovasi untuk JKN yang lebih baik tentunya. Baik, Bapak Ibu, adakah pertanyaan saya rasanya belum terjawab deh. Yang mana, Bu? Yang mana ya? Yang karena kalau untuk kasus HIV, kemudian masalah terkait dengan lean management untuk potensi fraud itu apakah dia efisiensi dari sisi proses itu sudah masuk hampir semua
aspek dalam pengelolaan apa riset kajian data yang di kami memikirkan hal tersebut. Namun pada saat mana dia akan di-up, nah kan itu ya, pada saat mana dia akan masuk ke ranah regulasi itu yang butuh masa atau perjuangannya. Seperti ya makanan apa berpenganis ya, nah itu kan sudah ada juga kajian ya yang sangat komprehensif Ya, baik dari kami. yang HIV tadi udah masuk, yang HIV yang terkait dengan Yang LGBT HIV tadi. itu di kita belum, tapi ketika Ibu sudah sebuah kampus ya sudah ada inisiasi, berarti tinggal kita melakukan FGD, Bu. Kan gitu tahapannya. Berarti itu bisa Menyampaikan. ya jadi potensi ya untuk Bisa, bisa. di Nanti di apa ya, secara di up ya. dikomprehensifkan saja, seperti tadi Ah, tawaran Pak iya. Chandra kan ya, Bu ya. Melalui forum ini bisa nanti kita diskusi duduk bareng untuk mengolah data. Nah, datanya seperti apa nih proyek tahun ini, apa nih yang mau diprioritaskan. Kan tentu kita harus ada Iya. prioritas ya. Prioritas Ya, ini berarti yang yang dari yang BPJS mana? belum mabuk. Berarti yang dari BPJS sendiri belum ada ranah ke arah LGBT dan HIV itu memang belum ada kebijakannya Belum. itu gimana, Bu? Belum, Memang Kak. belum ya, Bu ya? Kalau belum kebijakan itu butuh kajian kan gitu ya, Bu Adila ya. Nah, Iya. ya, jadi dari kajiannya yang di kita di internal BPJS itu belum ada untuk yang sekarang. Nah, ketika maka tadi kalau memang sudah ada dari kampus, nah berarti tinggal kita melanjutkan diskusi yang lebih dalam. Kalau tadi skopnya adalah Jambi ya, Bu ya, atau lintas itu semua penduduk, Iya, berarti kita tarik datanya di internalnya JKN kan gitu ya, Bu. iya, Seberapa iya. dia bisa Ini mengkontribusi. contoh saja di Jambi. Ya, Kebetulan saya uji S3 di Universitas ya, Jambi gitu ya, kemarin. seperti Jadi itu datanya mungkin. ada gitu kan. Di Sumbar Ya, juga banyak yang saya dengar. Nah, kalau lean manajemen gimana tadi, Bu? Maaf nih, karena nah, terputus atau saya yang terputus gitu apanya sinyalnya tadi. ya, kalau sebenarnya kalau lean management itu di kami sudah ada, tapi mungkin dalam konteks kita mengukur efektivitas, apakah kapitasi sekarang itu sudah efektif untuk meningkatkan mutu layanan. Kemudian apakah pola inasi bijis, ini inasi bijis sedang kita kembangkan ke IDRG, kemudian mungkin Ibu pernah dengar global budget yang kita lakukan di daerah Sumatera Barat, itu juga Ya. pernah kita lakukan dan tahun ini dengan global Global Fund itu kita tarik lagi dan dengan ya Global Fund dan P4R-nya dengan Kementerian Keuangan itu kita tarik lagi untuk di-up lagi dengan konsep yang kita mencari lagi referensi dari beberapa negara seperti apa sebenarnya global budget yang efektif. Nah, itu kan sebenarnya lean management ya, Bu ya. Dari vaskes, ada tingkat pertama, rumah sakit, dan juga ada keterlibatan sebuah pemerintah daerah sehingga memang budget dari sebuah dana kesehatan itu bisa efektif untuk kesehatan masyarakatnya gitu, Bu. Yang Ya, sudah terima kita kasih Bu, Bu kembangkan. Mary, Ya, alumni Bu. kita yang luar biasa nih. Cuman sedikit, kalau obesitas tadi, kalau rokok kan sudah ada ya wacana dari Bu Safarwati. Kalau tentang obesitas gimana? Karena prevalensi obesitas juga makin Eh, meningkat loh. ya, kalau obesitas mungkin keterkaitannya nanti di katastrofik mungkin ya, Bu ya, jangka panjangnya ya. Nah, mungkin akan Ya. termasuk di Kan komponen KJSU juga, KJSU iya, juga kan. KJSU ya, akan tergabung di sana, Bu. Mungkin bisa nanti kita diskusi dengan antara UNAN mengangkat topik itu. Nanti apakah kita sudah komprehensif, ada tambahan perkembangannya sehingga, nah ini menarik Bu, karena apa? Kita juga aware fokus sekarang ya dengan pengembangan dari primary care kita, P-care kita, pengelolaan prolanis. Kemarin saya cek dengan Dr. Nur Afrainin ya, itu kita sedang sedang improve di sana di inovasi dan kebetulan saya fokus di pengembangan FKTP di pengelolaan prolanisnya. Salah satunya adalah pasien itu obesitas di dalamnya ya, baik itu anak-anak ataupun nanti yang sudah masa apa namanya lansia ataupun dalam masa produktif. Itu Bu adalah Terima progres kasih di kami. Bu Mary, sukses selalu. Sama-sama, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih Bu Adila dan Bu Mary, diskusi yang sangat menarik. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Untuk Ibu Safrawati, Bu, saya tertarik tadi, Bu, ada Ibu membuat sebuah aplikasi web based ya, Bu ya, untuk moral hazard ini. Nah, Ibu, kita kan di Universitas Andalas ini punya rumah sakit UNAN ya, Bu. Nah, apakah terbuka peluang, Bu, untuk penerapan aplikasi web based Ibu terkait moral hazard ini untuk kita terapkan di rumah sakit UNAN, Bu? Iya, sangat terbuka, Bu. Jadi nanti kita coba diskusi kalau memang apa dari mana apa istilahnya untuk penggunaan web ini lebih lanjut dari mana Ya. kita dapatkan apa namanya apa namanya format-formatnya sehingga keluar itu. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut.
Iya, Bu, sangat menarik sekali tadi kami lihat yang Ibu paparkan terkait dengan moral hazard ini dan web untuk alat pengontrol kita nantinya itu, Bu. Kebetulan kami sendiri, Bu, saya Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Unan, mungkin nanti bisa kita lanjutkan kolaborasinya ya, Bu, insya Allah. Baik-baik, insya Allah. Nah, terima kasih, Bu Safrawati. Baiklah, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan di pukul 15.29, kita mungkin cukupkan untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Bila ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, mungkin nanti bisa kita sampaikan kepada LPPM, dan LPPM mungkin boleh tolong sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber kita. Untuk selanjutnya, kita akan menyerahkan sertifikat. Ini mohon diterima untuk Bapak Chandra, mungkin melalui Ibu tadi ya Bu ya, Bu Desi ya. Mary, Silakan. Bu Ini Mary. mohon Mary diterima. saya. Iya, Mary. Ibu. Selanjutnya kita Siap, juga Bu. ada sertifikat untuk Ibu Chandra, Ibu Safrawati. Ibu mohon diterima sertifikatnya. Terima kasih, Bu Eli. Ya, Ibu. Oke, baik, Bapak Ibu. Untuk penutupan, kita langsung tutup atau bagaimana, Pak Prof. Marzuki? Boleh, kita langsung tutup. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Prof. Marzuki selaku Ketua LPPM. Alhamdulillah, diskusi hangat kita di sore hari ini sangat-sangat menarik terkait dengan JKN, BPJS Kesehatan, dan peluang-peluang inovasi dan riset kolaborasi kita bersama BPJS nantinya. Baiklah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup webinar kita yang luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, kepada Bu Mary tolong disampaikan terima kasih kami, Bu. Oke, terima kasih juga kepada Ibu Safrawati atas materi dan juga sharing informasinya kepada kita bersama. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita akan bersinergi untuk menjadi akademisi yang multitasking, ya, tidak hanya di bidang kita masing-masing, juga bekerja sama dengan stakeholder yang ada seperti halnya BPJS Kesehatan untuk skala nasionalnya, insya Allah. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup perjumpaan kita pada webinar series di bulan Juli ini. Sekali lagi, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu Yeli semuanya. Terima kasih Bu Izin. Safrawati. Terima kasih Bu Mary. Ya, sama-sama. Izin Terima kasih Pak, Prof. Ibu Marzuki, semua. Bapak Ibu. Yuk. Bu Yeli kalau bisa nomor kontak ininya Bu Yeli, Iya Bu. nomor kontak dari BPJS tadi Bu Yeli. Oh, mungkin langsung ke berkontak dengan LPPM ya Bu ya. Oh ya ya, baik Ya. baik. Terima Makasih Bu kasih Bu Adila. Yeli. Ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam kasih ya warahmatullahi PTM. wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeli LPPM. Terima kasih Prof. Dedi. Ya, izin off. Ya, kita izin live Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semua, Ibu moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.